Perkenalkan, nama saya Farisi, NPM 19630333. Aplikasi yang digunakan Wondershare Filmora. Filmora atau lengkapnya Wondershare Filmora Video Editor adalah sebuah aplikasi atau program yang dirancang untuk membuat proses pengeditan video dengan mudah dan sederhana, tapi memiliki kualitas yang cukup powerful. Tampilan awalnya seperti ini. Pertama-tama kita import media yang akan digunakan. Lalu pilih lokasi filenya. Aplikasi ini tidak kalah bagus juga dengan Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Saya sebelumnya juga sudah menyiapkan beberapa media berupa gambar atau video yang sudah saya siapkan untuk membuat video. Setelah tampil video atau gambar yang kita import tadi, maka dia akan muncul di aplikasi Filmora. Untuk memasukkannya, kita tinggal mengkliknya atau mendrag ke bagian timeline yang ada di bawah untuk proses pengeditan. Nah, ini tadi contoh media yang muncul, lalu kita tinggal drag ke timeline untuk menaruhnya, atau bisa juga dengan klik. Proses editing penyesuaian. Kita klik gambar, terus scale. Scale ini mengubah ukuran gambar. Setelah itu kita pilih, kita lapis, refill. Kita ubah compositingnya menjadi multiply. Kita putar. Nah, setelah itu kita tambahkan reflect. Situ compositingnya kita ubah juga ke multiply. Setelah itu kita tambahkan video munculnya particle gold. Munculnya di menit ketiga, lalu kita geser drag kemunculan gambar logo tadi di menit ketiga.
maksud saya detik ketiga. Nah, setelah itu kita coba play. Nah, munculnya ke pas detik ketiga. Kita composite, pilih screen. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan efek. Bukan, kita tambahkan transition ke basic lalu di swap. Sambil dijelaskan sedikit tentang aplikasi Filmora yang saya gunakan. Aplikasi ini sangat mudah bagi saya, juga tak kalah bagus dengan Adobe After Effects. Aplikasi ini kita bisa menyisipkan media gak berupa gambar, video yang ada di file komputer kita. Dia juga menyediakan template-template yang lumayan bagus, tapi kita harus mengoneksikannya ke internet. Di menu atas ada media untuk menambahkan file berupa video atau gambar. Kita bisa juga menyisipkan audio, intro, dan lain-lain. Ada settingnya, kita bisa memasukkan titles atau subtitle teks. Kita juga bisa menyisipkan transition, efek, elemen, split screen, dan lain-lain. Di bagian atas sebelah kiri merupakan tampilan media untuk menyisipkan ke project yang kita buat. Di bagian kanan preview gambar yang kita buat, preview tampilan hasil gambar yang kita buat. Ini masih belum tersimpan, kecuali nanti dalam proses akhir kita render atau export. Di bagian atas tengah, di bagian bawah
yaitu timeline, susunan penyesuaian editing kita yang akan kita buat. Di sana ada tampil gambar, video, teks, audio, dan lain-lain yang kita rancang. Ini saya lakukan proses editing penyesuaian. Saya atur dulu ya. Nah, untuk setelah selesai kita ekspor untuk proses hasil rendering. Ketika ekspor, isikan namanya dan lokasi yang ingin kita simpan. Nah, kita isikan namanya. Tampilannya di samping kiri MP4, WMV, HEIFI, VCAV, dan lain-lain itu merupakan format file yang akan kita simpan. Di bagian atas submenunya ada lokal untuk menyimpan di komputer, perangkat, device. Bisa juga kita langsung ke share YouTube, share Vimeo, ke DVD. Sebenarnya ini akan diupload ke YouTube, cuman saya akan menggunakan aplikasi satu lagi. Jadi nanti kita gabung, jadi saya simpan dulu. Setelah itu digabung baru upload ke YouTube. Tunggulah hingga proses selesai. Proses rendering lama waktunya tergantung berapa panjang durasi video
yang kita buat. Setelah selesai, kita beralih ke KineMaster. Pilih tambah, lalu pilih aspek ratio yang akan kita buat. Setelah itu kita pilih media yang akan digunakan, berupa video, gambar, dan lain-lain. Setelah kita pilih media yang akan kita gunakan, maka akan muncul di bagian bawah, yaitu bagian timeline-nya. Kita bisa mengurutkannya, yang mana yang akan diputar paling awal, yang terakhir, yang mana akan kita andalkan teks dan lain-lain. Setelah itu kita pilih lapisan, lalu tambah teks, maka akan muncul teks. Lalu kita ketikkan teks yang akan ditampilkan. Lalu ini proses penyesuaian. Lalu saya akan lakukan proses penyesuaian dan tata letak gambar, teks, dan lain-lain. Setelah kita pilih teksnya itu, maka akan ada berupa properties yang muncul di bagian kanan yang akan kita edit, misalkan seperti animasi, potong, format, ukuran teks, font huruf, dan lain-lain. Untuk tata letak ukuran, kita tinggal tekan size yang ada di bawah teksnya, dan yang di atasnya itu untuk merotasi miringnya atau bagaimana. Setelah itu kita play untuk melihat hasilnya. Ini sangat mudah, kita tinggal drag, kita tinggal ukurannya. Setelah itu kita tambahkan lapisan teks lagi. Lalu kita ketikkan produk yang akan kita buat. Kita proses lagi penyesuaian tata letak medianya. Saya jelaskan sedikit tentang aplikasi KineMaster. Aplikasi ini yang kedua saya pilih. Ini aplikasi HP ya. Aplikasi HP KineMaster. Seperti awal tadi, kita tinggal tekan tambah project, habis itu kita pilih resolusi atau ukuran yang akan kita buat, misalkan landscape atau berdiri, landscape, berdiri atau miring, ukurannya. Di bagian atas, sebelah bagian atas yang gambarnya video itu menampilkan preview video yang akan kita buat. Setelah itu di sampingnya
ada undo, redo, edit kita. Ini bisa juga berubah juga, bisa berubah ke suara. Di bagian bawah itu ada timeline urutan-urutan yang kita buat. Nah setelah kita play, ada di samping tuh volume suara. Di bagian kanan ada yang bulat tuh ada 4 menu utama yang ada di KineMaster. Menunya ada lapisan, media, audio, dan teks. Lapisan tuh lapisan yang kita tambahkan di lapisan apa, misalkan lapisan media, lapisan teks, lapisan audio, gambar, misalkan video, dan lain-lain. Setelah itu tadi audio untuk menambahkan audio, suara, intro, lagu, dan lain-lain. Teks kita menambahkan teks, menambahkan subtitle. Di bawah tadi ada suara itu kita bisa merekam, kita play lalu kita rekam suara kita, maka akan muncul. Nah kita tambahkan teks. Nah di bagian kanan tuh kan ada 4 menu utama, cuman bisa berganti. Itu tergantung kita yang mengklik. Misalkan kita klik video di timeline, maka akan ada muncul properties video. Misalkan kita kayak seperti hendak memotong, hendak mengurangi volume suara, dan lain-lain. Begitu juga dengan yang lain, misalkan kita klik teks subtitlenya tuh, maka akan muncul properties teks di bagian kanan. Kita tinggal memilihkan, misalkan ada animasi masuk, animasi keluar, animasi keseluruhan, warna huruf, misalkan ukuran font, dan itu juga. Misalkan kita tekan gambar, maka akan ada properties gambar kayak memotong, efek, dan lain-lain. Di bagian samping timeline tuh ada perbesar untuk melihat, jadi karena nanti akan hilang previewnya. Yang di bagian atasnya tuh ada klik seperti bagikan tuh akan merender. Misalkan ada media yang kita hapus, kita tinggal tekan, habis itu ada mengubah tuh hapus, tuh ada tong sampah. Tunggu beberapa saat. Nah ini kita ketikkan order no. Nah tadi saya belum jelaskan juga, untuk di sini juga ada menyediakan template gambar, video, suara, dan lain-lain. Di menu ada tuh bulat di atas kayak shop, toko. Nah itu marketplace-nya. Jadi kita bisa memilih, misalkan KineMaster yang premium, kita bisa memilih semuanya. Misalkan yang free ada berbatas.
Nah, yang ada tadi itu ada gambar, ada video, ada opening, ada closing, ada intro, sound effect, transisi, efek, font huruf, dan lain-lain yang di market tadi. Jadi kita tinggal download menggunakan koneksi internet kita. Kita potong dulu ya. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, tonton saja. Saya akan menyesuaikan tata letaknya. Setelah dirasa cukup bagus, kita proses rendering hasil dengan ketik bagikan, export dan bagikan. Kita pilih yang di resolusi itu resolusi gambarnya, laju bingkai, kecepatan rendernya, dan yang laju bit tadi ada ukuran size file yang akan kita buat nanti. Silahkan tunggu. Kecepatannya ini ya tergantung luas panjangnya dan tergantung resolusi gambarnya. Saya pilih paling tinggi 1080p pixel. Proses rendering hasil selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.